Nah, sepertinya Pak Menteri kita ini karena latar belakangnya bukan dari teknokrasi, latar belakangnya juga bukan berasal dari kampus, sehingga statement-statementnya tidak memposisikan dirinya sebagai negarawan. Tapi nampaknya ini mencontoh mulanya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan segala hal dicampuri. Oleh karena itu kalau kita analisa apa yang dilakukan oleh Yakut Komas, jelas ini memenuhi unsur pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Masa Menteri Agama ngurusin ketua, mestinya ngurusin, oh ini haji ini berangkatnya tanggal sekian, kenapa belum berangkat, bla 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 dijelaskan. Ada Menteri BUMN yang diurusi BC, ya kan? Jadi memang karena tidak ada kabinet teknokrasi, otomatis tidak mungkin melahirkan zakon kabinet ya. Ya seperti ini akhirnya tumpang tindih dan bicara tidak proporsional, tidak profesional. Pertama saya akan menyoroti dari istilah-istilah di dalam kabinet. Kalau di kabinet-kabinet sebelumnya, ya kabinet itu kan bercirikan dua. Satu kabinet teknokrasi ya yang terdiri dari para teknokrat ya. Yang kedua kemudian kabinet yang merupakan representasi partai-partai ya. Kalau yang pertama itu pada masa pemerintahan Pak Harto, karena pada saat itu kan terjadi otonomi politik yang begitu kuat, atau kita sering menyebutnya pada saat itu monolitik. Jadi banyak partai politik, ada 3 partai politik tapi yang kuat Golkar, sehingga sering dikenal pada saat itu dengan istilah zakon kabinet. Zakon kabinet itu orang direkrut karena pengetahuannya, karena kapasitasnya, karena ilmunya. Karena itu pada masa itu sampai dengan SBY lebih banyak ditemukan menteri-menteri itu dari kalangan perguruan tinggi atau mix dengan kalangan profesional. Nah, ketika kita bicara kalangan perguruan tinggi, sejelek apapun menteri saat itu rata-rata kalau bukan doktor itu adalah guru besar dan tentu fasih belajar tentang budaya Arab ya. Kemudian yang ketiga mampu menempatkan posisinya sebagai menteri agama. Tetapi sejalan dengan koalisi partai yang kemudian berkembang, khususnya sangat menonjol di pemerintahannya Pak Jokowi, satu, kabinet teknokrasi itu tidak ada, kemudian zakon kabinet lebih-lebih. Jadi hanya didasarkan pada performa partai ini menghasilkan apa, dapatnya apa. Kekuatan ini menghasilkan apa, dapatnya apa. Nah, sampai kemudian muncullah seorang menteri yang secara akademik kita juga tahu ya, kita juga tahu itu latar belakang pendidikannya, Yakut Khalil Komas ya, atau sering disebut Gus Yakut. Dan kalau kita bicara dari aspek hukum, kontroversi itu bukan hanya sekali ya, tapi beberapa kali, seperti mengucapkan hari besar Bahaisme ya, agama Bahaisme. Terus kemudian dia sering akan di mejanya Menteri Agama dan di dalam posisi itu kalau kita mengukur dari zakon kabinet, dari kabinet teknokrasi, kabinet yang diduduki oleh teknokrat atau orang yang perfect di dalam bidangnya tidak tercapai ya. Itu non-government organization atau LSM, sehingga pernyataan-pernyataannya itu cenderung satu tidak menyejukkan, yang kedua tidak berkualitas dan terkesan memojokkan. Justru yang dipojokkan adalah kelompok-kelompok Islam terutama, karena misalnya satu misal saja yang bukan kapasitasnya dalam kasus pelaporan pidana terhadap pegiat medsos ya, pegiat medsos mantan Partai Demokrat ya, Ferdinand Hutahian. Kan Pak Menteri ini begitu antusias membela, walaupun pada akhirnya tetap dipenjarakan begitu. Jadi dari fakta-fakta ini
Nah, sepertinya Pak Menteri kita ini tidak, karena latar belakangnya bukan dari teknokrasi, latar belakangnya juga bukan berasal dari kampus, sehingga statement-statementnya tidak memposisikan dirinya sebagai negarawan. Mestinya begini, saya boleh saja dari partai apapun, ketika saya duduk di kursi pemerintahan, saya menjadi seorang negarawan. Ketika negarawan, dua hal yang dipedomi seorang negarawan itu, saya tidak mengucapkan hal-hal yang kontroversi. Yang kedua, saya justru harus menyatakan hal-hal yang menyejukkan. Yang selama ini terjadi itu kontroversi dan tidak menyejukkan. Lebih-lebih pernyataan yang sekarang, meskipun dengan apologi, hari ini sudah dibantah oleh pelaksana tugas Biro Humasnya bahwa itu tidak berniat. Saya justru menjadi pertanyaan, kenapa Pak Menteri yang biasanya mengucapkan langsung, berhadapan langsung dengan publik, misalkan mengucapkan hari kelahiran agama Bahai dan seterusnya, Natal dan seterusnya, kenapa harus pakai PLT Biro Humas? Ya, ini kan menunjukkan bahwa beliau itu ingin mengurangi posisi diametrisnya yang berhadapan dengan masyarakat. Kebetulan ini momen sambung, kemarin Miftah, ya, sekarang dilanjutkan oleh Yakut Khalil Qomas. Nah, oleh karena itu sekarang kita melihat dari deskripsi tindak pidana, ya. Sebuah perbuatan itu dianggap tidak pidana karena terdiri dari tiga hal. Satu, niat, atau di dalam bahasa hukum mens rea. Jadi ketika saya mengutarakan sesuatu, tujuan saya apa. Kemudian yang kedua, fakta material, perbuatan fisiknya apa. Yang ketiga, asas-asas formil di dalam perbuatan pidana terpenuhi tidak. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan beliau ini kan jelas bukan sesuatu yang secara tiba-tiba, karena beliau melakukan kunjungan dan didampingi banyak orang, ya. Tetapi beliau lupa posisinya, karena yang saya catat dari menteri-menteri agama sebenarnya kalau bukan teknokrat, dia juga ada kalangan kampus, memiliki begitu banyak referensi sebelum bicara, dan cenderung hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya wilayah TOA ini kan tidak perlu Pak Menteri yang bicara. Menurut saya tidak perlu. Dirjen Bimas Islam, ya, itu cukup, tidak perlu sih sampai menteri. Tapi nampaknya ini mencontoh mulanya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan segala hal dicampuri, kecuali tentang kelangkaan minyak goreng dan sebagainya tidak dicampuri, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita analisa apa yang dilakukan oleh Yakut Qomas, jelas ini memenuhi unsur pasal 156A KUHP tentang penistaan agama, ya. Kenapa? Karena jelas bagaimana mungkin seorang menteri yang wajar sih, ya, kalau menteri agama itu memberikan privilege, ya, kelebihan kepada kelompok muslim, itu wajar karena kita mayoritas muslim dimanapun kita berada di bumi manapun. Kalau itu mayoritas non muslim, pasti yang non muslim yang diuntungkan. Jadi nggak ada istimewanya sebenarnya andai kata beliau memberikan hal yang proporsional kepada muslim. Tetapi karena tadi beliau lupa, seolah-olah masih NGO belum menteri, jadi segala hal diambil alih. Harusnya satu, secara teknis kalau menterinya ini seorang teknokrat atau ini kabinet, kan pasti tidak mungkin diucapkan menteri karena mengurangi resistensi. Nah, kita bicara aspek material, jelas tidak mungkin kita mensejajarkan kumandang azan dengan gonggongan anjing. Dulu dibandingkan kidung aja kita marah, ya, kita marah walaupun kita tahu ini oligarki sehingga polisi tidak menindaklanjuti pelaporan saat itu. Tetapi ini sangat disayangkan kenapa ini diucapkan oleh Mas Menteri, ya. Mas Menterinya masih beliau mengurangi ruang publik yang menyebabkan benturan atau menyebabkan terjadinya disharmonisasi, tidak kompaknya itu loh. Jadi kalau melihat dari mens rea-nya, niatnya, karena datangnya kan bukan tiba-tiba. Kemudian yang kedua, beliau kan sudah ketika berangkat sudah berpikir tentang TOA, karena buktinya kemudian dikeluarkanlah SE nomor 5 tahun 2022, ya. Nah, artinya apa yang beliau sampaikan itu sudah direncanakan. Jadi satu, niatnya sudah ada. Yang kedua, material. Apakah layak, ya, kita bicara agama apapun deh, apakah layak kita membandingkan panggilan sholat, ya, adzan itu kan panggilan sholat, ya, itu sama dengan gonggongan anjing. Kenapa tidak dibandingkan misalnya, ya, adzan itu misalkan dibandingkan dengan kajian agama lain, rapat akbar misalnya, itu mungkin masih paralel, ya, masih sejajar.
sejajar begitu. Tetapi ketika membandingkan dengan penggunaan anjing, ya mau tidak mau kalau kita orang yang beribadah, orang yang mengaku dirinya muslim, karena berulang-ulang beliau sampaikan saya seorang muslim, tentu akan sangat hati-hati mengucapkan ya, karena seorang muslim itu tercermin dari lisannya, dari ucapannya, dari perbuatannya. Jadi materialnya terpenuhi, kemudian formilnya, rangkaiannya kan ada itu. Barang siapa ya dengan maksud untuk didengar orang lain dan yang dia sampaikan menyinggung kelompok atau suku agama tertentu, maka di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 19/2016 itu jelas terpenuhi. Tetapi menurut saya saya juga tidak mau ini berada pada posisi diametrikal. Harusnya minta maaf saja. Kalau yang mengucapkan beliau ya minta maaf saja, minta maaf dan sebagainya begitu. Nggak usah pakai kepala biru ya. Dan selanjutnya supaya itu hati-hati, mohon maaf nih, saya kebetulan waktu muda kan pernah anggota DPR termuda ya. Jadi pada saat itu sebelum saya duduk di kursi legislatif itu punya pendidikan short course selama 2 minggu, namanya orientasi kedewanan. Diajarin, cara makannya pun diajari, cara bertatap muka dengan media massa diajari, cara public hearing, bersua dengan masyarakat yang sekarang dikenal reses, itu diajari, legal drafting, membuat undang-undang diajari, budgeting, dan yang terutama adalah melakukan fungsi kontrol. Saya melihat kok ini tidak ada ya. Jadi banyak menteri, bukan hanya beliau yang ngurusi remeh-remeh. Masa menteri agama ngurusin toa, mestinya ngurusin, oh ini haji ini berangkatnya tanggal sekian, kenapa belum berangkat, bla 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 dijelaskan. Ada menteri BUMN yang diurusi BC, ya kan? Jadi memang karena tidak ada kabinet teknokrasi, otomatis tidak mungkin melahirkan zakon kabinet ya. Ya seperti ini akhirnya tumpang tindih dan bicara tidak proporsional, tidak profesional. Begitu, Ustaz Slamet.